Bayangkan kamu sedang naik kereta cepat menuju kota lain. Perjalanan santai, orang-orang duduk tenang, ada yang makan, ada yang tidur, ada juga yang sibuk main HP. Tapi tiba-tiba, satu orang berubah menjadi zombie dan mulai menggigit semua penumpang. Dalam hitungan menit saja, kereta yang tadinya normal berubah menjadi neraka berjalan dengan ratusan zombie di dalamnya. Hari ini, kita akan membahas film zombie Korea paling terkenal, yaitu Train to Busan. Film ini bukan cuma soal zombie, tapi juga tentang keluarga, pengorbanan, dan manusia egois yang bikin penonton naik darah. Dan percaya deh, setelah menonton film ini, kamu mungkin bakal berpikir dua kali sebelum naik kereta. Film dimulai di sebuah jalan pedesaan. Sebuah truk besar sedang membawa muatan misterius. Truk ini melewati sebuah pos pemeriksaan karantina. Petugas bertanya apakah truk ini membawa sesuatu yang berbahaya. Sopirnya menjawab dengan santai, "Tidak ada." 뭐요? 요 앞에 그 바이오단지에서 뭐가 찔끔 샜다고 이러네. Padahal, di film zombie, kalau ada bahan kimia misterius, biasanya itu tanda bencana akan datang. Setelah melewati pos tersebut, truk ini menabrak seekor rusa di tengah jalan. Sopir hanya melihat sebentar, lalu pergi begitu saja. Namun beberapa saat kemudian, rusa yang tadi mati tiba-tiba bangkit kembali. Gerakannya aneh, tubuhnya kejang, matanya kosong, dan kita langsung tahu, sesuatu yang sangat buruk sudah mulai terjadi. Cerita berpindah ke kota Seoul. Kita bertemu dengan seorang manajer investasi bernama Seok Woo. Dia adalah tipe orang yang sangat sukses dalam pekerjaan, tapi gagal dalam kehidupan keluarga. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Telepon terus berbunyi, laptop selalu terbuka. Bahkan saat di rumah pun, dia masih bekerja. Dia tinggal bersama putrinya yang masih kecil bernama Suan. Suan adalah anak yang baik dan polos, tapi dia sering merasa kesepian karena ayahnya terlalu sibuk. Bahkan saat ulang tahunnya, Seok Woo memberikan hadiah yang ternyata sama dengan hadiah tahun lalu. Ini menunjukkan betapa jarangnya dia benar-benar memperhatikan putrinya. Suan sebenarnya hanya ingin satu hal. Dia ingin pergi ke Busan untuk menemui ibunya, yang sudah lama berpisah dengan Seok Woo. Awalnya Seok Woo menolak. Alasannya tentu saja, pekerjaan. Tapi Suan tetap memohon. Akhirnya Seok Woo menyerah. Dia memutuskan untuk mengantar Suan ke Busan dengan kereta cepat KTX. Keputusan yang awalnya terlihat sederhana, tapi ternyata akan menjadi perjalanan paling mengerikan dalam hidup mereka. Di stasiun kereta, banyak orang mulai naik ke kereta menuju Busan. Di sini kita diperkenalkan dengan beberapa karakter penting. Pertama ada Sang Hwa, pria bertubuh besar seperti pegulat. Wajahnya galak, tapi sebenarnya dia orang yang sangat baik. Dia sedang menemani istrinya yang sedang hamil bernama Seong Kyung. Kemudian ada seorang pemain baseball SMA bernama Yongguk. Dia naik kereta bersama pacarnya Jin Hee. Lalu ada satu karakter yang nanti akan membuat penonton sangat kesal. Seorang eksekutif perusahaan bernama Yong Suk. Orangnya terlihat rapi dan pintar, tapi sifatnya egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Lalu saat kereta hampir berangkat, seorang wanita dengan luka di kakinya berlari masuk ke dalam kereta. Petugas tidak sempat menghentikannya. Wanita ini terlihat sangat aneh. Tubuhnya gemetar, napasnya berat, dan jelas terlihat bahwa dia tidak baik-baik saja. Namun tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Kereta pun akhirnya mulai bergerak meninggalkan stasiun. Dan pada saat itu, bencana dimulai. Wanita yang terluka tadi masuk ke salah satu gerbong, dan tiba-tiba jatuh. Seorang pramugari mencoba menolongnya. Namun beberapa detik kemudian, wanita itu mulai kejang-kejang dengan sangat aneh. Tubuhnya melengkung seperti patah, gerakannya tidak normal, dan tiba-tiba dia menggigit pramugari tersebut. Dalam hitungan detik saja, pramugari itu juga berubah menjadi zombie. Virus ini menyebar dengan sangat cepat. Satu gigitan, beberapa detik, langsung berubah menjadi monster. Pramugari yang menjadi zombie mulai menyerang penumpang satu persatu.
Orang-orang panik, ada yang berlari, ada yang berteriak, ada juga yang belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dalam waktu singkat, beberapa gerbong sudah dipenuhi zombie. Kereta yang tadinya normal, sekarang berubah menjadi tempat pembantaian. Sementara itu, Seok-woo dan Su-an berhasil masuk ke gerbong yang masih aman. Sang-hwa dan istrinya juga selamat, namun mereka terpisah oleh beberapa gerbong yang sudah dipenuhi zombie. Dan dari sinilah, perjuangan bertahan hidup mereka dimulai. Saat mencoba bertahan, para penumpang mulai menyadari sesuatu. Zombie-zombie ini sangat cepat. Mereka bisa berlari dan menyerang tanpa ragu. Namun mereka memiliki satu kelemahan. Mereka tidak bisa melihat dengan baik di tempat gelap. Ini menjadi satu-satunya keuntungan bagi manusia. Meski begitu, melewati gerbong penuh zombie tetap terasa seperti misi bunuh diri. Sang-hwa, Seok-woo, dan pemain baseball memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka akan melewati beberapa gerbong penuh zombie untuk menyelamatkan keluarga mereka. Mereka membungkus tangan dengan pakaian sebagai pelindung, lalu mereka membuka pintu gerbong dan langsung disambut oleh puluhan zombie. Pertarungan brutal terjadi. Sang-hwa menggunakan tubuh besarnya untuk menahan zombie. Seok-woo membantu mendorong mereka, sementara pemain baseball memukul zombie dengan apa saja yang dia pegang. Adegan ini menjadi salah satu bagian paling menegangkan dalam film. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya mencapai gerbong tempat keluarga mereka berada. Namun masalah baru muncul. Saat mereka mencoba masuk ke gerbong lain yang berisi penumpang selamat, Yong-suk menolak membuka pintu. Dia takut mereka sudah terinfeksi zombie, padahal jelas-jelas mereka masih manusia normal. Akhirnya setelah dipaksa, pintu dibuka. Namun Yong-suk memprovokasi penumpang lain untuk mengusir mereka. Di sini, film menunjukkan sesuatu yang sangat kuat. Kadang dalam situasi krisis, manusia bisa menjadi lebih kejam daripada zombie. Saat zombie kembali menyerang gerbong, Sang-hwa memutuskan melakukan sesuatu yang sangat berani. Dia menahan pintu sendirian agar teman-temannya bisa melarikan diri. Dia melawan zombie dengan seluruh kekuatannya. Namun akhirnya, dia digigit zombie. Sebelum berubah menjadi zombie, dia memastikan istrinya yang hamil sudah aman. Adegan ini sangat emosional dan membuat banyak penonton menangis. Sekarang hanya beberapa orang yang masih selamat. Seok-woo, Su-an, Seong-kyong, pemain baseball, dan pacarnya. Mereka mencoba menuju lokomotif kereta agar bisa mengendalikan kereta menuju Busan. Namun dalam perjalanan, pemain baseball akhirnya digigit zombie saat mencoba melindungi pacarnya. Satu persatu orang mulai gugur. Situasi semakin putus asa. Yong-suk yang egois akhirnya juga digigit zombie-zombie. Namun sebelum berubah, dia menyerang Seok-woo. Perkelahian terjadi di lokomotif kereta. Akhirnya Seok-woo berhasil mengalahkannya. Namun dalam perkelahian itu, Seok-woo tergigit zombie. Seok-woo tahu waktunya tidak banyak. Dia mengendalikan kereta menuju Busan. Kemudian dia melihat putrinya terakhir kali. Dia teringat kenangan saat Su-an masih bayi. Saat virus mulai mengambil alih tubuhnya, Seok-woo membuat keputusan terakhir. Dia melompat keluar dari kereta sebelum berubah menjadi zombie. Endingnya, Su-an dan ibu hamil jalan gontai di terowongan Busan. Tentara hampir aja nembak mereka karena disangka zombie. Tapi Su-an mulai nyanyiin lagu yang harusnya dia nyanyikan untuk ayahnya. Suara nyanyian itu jadi bukti kalau mereka manusia. Film berakhir dengan mereka diselamatkan, tapi harganya mahal banget. Nyawa seorang ayah yang baru aja belajar jadi pahlawan.
Dan pada akhirnya, Seok Woo membuktikan kalau gelar ayah itu bukan soal seberapa banyak uang yang dia kasih, tapi seberapa besar pengorbanan yang dia berikan. Suan mungkin selamat sampai di Busan, tapi dia harus menghilangkan dunianya di tengah jalan. Menurut kalian, adegan mana yang paling bikin kalian sesek napas? Apa saat Sang Hwa menahan pintu, atau saat Seok Woo terjun dari kereta sambil ngebayangin bayinya? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa kasih like buat perjuangan para ayah di luar sana. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya.